Lewat 5 menit lagi ya. Sambil aja ya. Soalnya ini free ini paling 40 menit ini. Iya Pak, lanjut aja Pak. Malah saya nggak bisa lagi punya ya. Baik. Selamat pagi Bapak Ibu Bruder. Ya, pada pagi hari ini saya akan mensosialisasikan tentang pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Ini sebetulnya rancangan kegiatan yang akan dilakukan nanti di sekolah. Nah, eh, dalam memahami tentang disiplin positif, ada 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama itu adalah sebagai penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, lalu kemudian menjadi teman, lalu berikutnya adalah pemantau, dan terakhir adalah manajer. Itu 5 posisi kontrol. Kemudian dalam segitiga restitusi ada 3 hal yang dilakukan oleh seorang guru dalam menangani sebuah permasalahan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas ini, kita meminta para siswa itu untuk menceritakan apa yang terjadi ya, dengan dirinya, lalu kemudian apa yang bisa dilakukan setelah dia melakukan tindakan kesalahan tadi itu, artinya bentuk pertanggungjawabannya. Lalu kemudian validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan di sini adalah penegasan tentang apa yang menjadi kebutuhan dia di situ gitu. Jadi kayak misalnya eh, saya itu memarahi dia karena dia tadi mendorong saya gitu. Nah, guru di sini bisa aja mengatakan kepada siswa yang bersangkutan bahwa untung aja kamu tidak memukulnya, ya, karena dia tadi mendorong. Artinya di sini itu validasi kebutuhan yang dia miliki. Tetapi ada perkataan atau nasihat lanjutan dari apa yang kita katakan tadi itu. Misalnya bahwa kalau kamu tadi itu memukul dia, maka akibatnya atau dampaknya seperti ini. Lalu kemudian menanyakan keyakinan. Keyakinan itu artinya apa sih sebenarnya yang menjadi eh, apa namanya itu keyakinan dasar dari seorang siswa misalnya. Kalau kita mukul orang, berarti di sini kan berlawanan dengan kita menghargai orang lain. Jadi keyakinannya adalah saya harus menghargai orang lain. Ya. Nah, dan itu harus siswa itu sendiri menemukan tentang keyakinan itu di dalam dirinya. Maka ketika dia menjalankan perubahan itu sendiri, dia akan menjalankan dengan senang hati. Karena apa? Karena dia yang menemukan sendiri solusi dari perbuatan yang dilakukan. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Ya, pasti kita semua udah tahu lah. Makanan, minuman itu kan termasuk dalam kebutuhan dasar untuk orang bisa bertahan hidup. Kedua adalah penguasaan. Orang ingin menjadi berkuasa. Ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Ya, jadi anak itu juga harus apa namanya diterima gitu, harus disayangi gitu, ya. Nah, banyak anak melakukan satu pelanggaran mungkin karena merasa tidak disayang, tidak diterima. Lalu dia mencari-cari kegiatan-kegiatan yang membuat guru itu bisa memberikan perhatian terhadap dirinya. Ya. Kemudian yang keempat adalah kesenangan. Ya. Anak itu senangnya misalnya lempar-lemparin temennya di dalam kelas itu sebenarnya kan mencari kesenangan, biar happy gitu. Ya.
Nah, bagaimana kita mengatasi persoalan ketika anak melakukan pelanggaran seperti itu? Berarti kebutuhan dia adalah kesenangan. Maka kita harus bisa memenuhi kebutuhan dari anak itu lewat kegiatan-kegiatan yang bisa membuat dia senang. Ya, entah itu dalam ekskul atau kegiatan yang lain. Kemudian ada kebebasan. Ya. Jadi kadang-kadang anak itu tidur bukan berarti bahwa dia ngantuk. Itu tidak selamanya bahwa itu dia ngantuk, tetapi tidur itu bisa jadi karena dia bosan. Bosan karena apa? Monoton gitu. Ah, itu aja malas saya mengikuti gitu ya. Nggak ada variasi di sedikit pun gitu. Nah, ini yang membuat anak tuh melakukan tindakan misalnya tidur di dalam kelas karena dia ingin bebas gitu ya. Ingin ada kebebasan, ada variasi di dalam pembelajaran. Misalnya tidak hanya jelasin aja, mungkin ada diskusinya, ada presentasinya, ada gamenya. Nah, itu menjadi kebutuhan dasar. Lalu yang berikutnya motivasi perilaku manusia. Ya. Motivasi itu dorongan yang timbul di dalam diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, semua orang melakukan kegiatan itu pasti ada tujuan. Ya. Yang pertama yang mau kita lihat adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi murid melakukan disiplin diri itu karena takut dihukum. Jadi dia itu hadir tepat di sekolah jam 7 atau mengerjakan tugas pada waktunya. Bisa jadi juga orang melakukan itu bukan karena muncul dari di dalam dirinya, tapi karena diancam, karena dihukum. Kamu tidak mengerjakan, kamu nanti akan saya hukum. Jadi dia melakukan disiplin itu karena ada rasa takut. Nah, ini yang disebut dengan motivasi ekstrinsik. Jadi ada dorongan dari luar yang mempengaruhi dia untuk melakukan tindakan tersebut. Yang berikutnya adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Dan ini merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, kamu kalau ranking 1, ya, nanti akan dapat hadiah. Jadi dia melakukan itu demi hadiah itu. Tapi bukan karena ingin memang dia belajar dan mendapatkan nilai yang bagus. Tapi ada hadiah. Ketika hadiah itu tidak ada lagi, nah, motivasinya menjadi. Yang berikut hukuman. Nah, hukuman itu ya itu menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, murid menyembunyikan kesalahan, memaksa murid menjadi rendah diri. Yang saya katakan bahwa kadang-kadang ketika hukuman itu diberikan bisa guru itu dibenci selama 3 tahun atau berapa tahun lah gitu ya dalam itu. Bahkan itu mungkin masuk dalam alam bawah sadarnya. Ketika lihat guru sesuatu yang menakutkan, membuat dia tidak nyaman. Ya. Dia mengerjakan sesuatu dia karena ada rasa takut aja, bukan lahir dari dalam diri. Kemudian penghargaan itu tidak efektif, ya. Merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Ini hal-hal yang harus dihindarkan, ya. Itu menjadi gagal. Nah, yang sukses itu apa? Sukses itu adalah pertama konsekuensi, ya. Penguatan jangka pendek dan perlu monitoring berkelanjutan. Ada stimulus dan ada respon. Murid menghormati peraturan, kehilangan waktu merenungi kesalahan konsekuensi ya. Nah, yang paling baik dari antara semua itu adalah restitusi. Ya. Nah, kan dalam restitusi ini murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Dia melakukan kesalahan, dia akan mempertanggungjawabkan kesalahan. Kebanyakan anak-anak itu adalah dia dipanggil oleh gurunya, lalu kemudian ditanyai tentang apa yang sudah dia lakukan, dia selalu menghindar dan dia selalu mengatakan gara-gara dia, lalu mencari kesalahan itu jalan. Jadi di sini murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, lalu kemudian ada di sini jadi yang memegang kendali atau yang membuat diri dia menjadi baik itu adalah dirinya sendiri. Kita main teori konsep. Dirinya memegang, bukan orang lain, bukan guru, bukan orang tua, tapi dia yang merubah diri. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Karena apa? Dia diberikan suatu pilihan. Kira-kira kalau kamu melakukan ini, bangun terlambat, ya.
Kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Dia menemukan, oh saya mulai besok setel alarm. Mulai kapan ya? Misalnya mulai ntar malam. Selain setel alarmnya, kalau alarmnya nggak bunyi, rusak misalnya. Kira-kira siapa lagi yang bisa membantumu? Oh nanti kakak saya atau orang tua saya. Nah ini cara-cara dia sendiri yang menemukan itu. Ya. Itu disebut dengan restitusi. Nah, konsep disiplin pendekatan segitiga restitusi, ya, suatu cara menanamkan disiplin positif pada diri. Nah, apa itu restitusi? Nah, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini teorinya Gosen. Ciri-ciri restitusi pertama bukan menebus kesalahan tetapi belajar dari kesalahan. Jadi bukan menebus. Kalau hukuman itu menebus. Karena kamu melakukan ini, maka tebusannya ini. Hukuman. Tapi restitusi bukan menebus, tapi belajar dari kesalahan. Oh, kalau begini, batasnya untuk memperbaikinya harus dilakukan. Memperbaiki hubungan. Tawaran itu bukan paksaan. Kita tidak memaksa anak. Terlambat, lari 10 kali keliling lapangan. Tawaran itu diberikan kepada menuntun untuk melihat ke dalam diri, cari kebutuhan mendasar, dasar yang mendasari dia. Apa sih kebutuhan dasar dia? Yang tadi saya sudah jelaskan tadi. Kebutuhan dia itu fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Kemudian yang terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi. Ini contoh kasus, ya. Siswa sering tidak mengerjakan tugas. Kalau itu adalah guru memberi hukuman, guru akan menyuruh siswa lari keliling lapangan 10 kali. Kamu tidak mengerjakan tugas, sekarang kamu ke lapangan, lari 10 kali. Atau guru marah dan menjadi takut. Ya. Pada posisi sebagai konsekuensi, guru mempersilahkan siswa tersebut mengerjakan 10 kali lipat. Kerjakan 10 kali ya, soal dan jawabannya. Nah, itu konsekuensinya. Karena kamu tidak mengerjakan, konsekuensinya ini. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Guru akan menanyakan, kalau kamu tidak melakukan ini, kira-kira konsekuensinya apa? Anak itu akan menyebutkan konsekuensinya dan dia menjalankan. Dia menghormati peraturan begini, konsekuensinya begini. Dalam restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas. Kayak saya bilang, nanti di kelasnya itu dibuat ya keyakinan kelas anak itu apa? Keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kemudian yang kedua, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang. Itu dalam posisi restitusi. Ya. Lalu 5 posisi kontrol tadi, ya. Ada penghukum, membuat merasa bersalah, teman. Ya. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contoh kasusnya, siswa sering datang terlambat ke sekolah. Kalau penghukum, posisi kita sebagai penghukum, kita akan mengatakan kepada anak, patuhin aturan sekolah. Sekarang kamu bersihkan toilet sekolah. Kalau pembuat rasa bersalah, berapa kali Bapak sampaikan kepada kamu untuk tidak terlambat lagi. Bapak kecewa sama kamu. Nah, itu membuat dia merasa bersalah karena dia sudah mengecewakan gurunya. Kalau kita posisinya sebagai teman, kita akan mengatakan kepada anak itu, ayolah datang tepat waktu ke sekolah, jangan terlambat lagi. Demi Bapak ini ya. Nanti Bapak ditegur kepala sekolah. Sekarang silakan ke kelas. Ya, jadi memberi ruang kepada dia, kebebasan kepada dia. Kalau sebagai pemantau, kita akan mengatakan, kamu sudah melanggar. Apa konsekuensinya kalau terlambat? Jadi anak itu udah mengerti kalau terlambat, misalnya dia harus lari ke atau tidak boleh masuk kelas. Dia udah tahu, ya. Lalu yang berikutnya, sebagai seorang manajer, ya, seorang manajer dia akan mengatakan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Jadi anak itu diberikan kesempatan untuk berpikir, ya, untuk merefleksikan kesalahan yang sudah dilakukan itu apa gitu. Nah, kalau saya kesalahannya terlambat, kira-kira apa yang harus saya lakukan supaya tidak terlambat lagi?
Nah, ini posisi guru sebagai seorang manajer. Keyakinan kelas. Pertanyaannya apa sih bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang pengguna kalimatnya begini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda dua atau motor? Maka kemungkinan jawabannya yang muncul pasti adalah orang pakai helm selamat, selamat. Kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Maka kemungkinan jawabannya adalah untuk kesehatan dan keselamatan. Nah, di sini keyakinan anak laki-laki kita adalah kalau tim itu kira-kira uh, kemudian nanti ini akhirnya akan dilakukan kelas, ya, itu dengan prestasi yang poster. Nah, ini contohnya, contoh keyakinan kelas ya. Poster, setelah mereka diskusikan, kita adalah tim, kita harus saling menghormati, kita berani bertanggung jawab, hadir di sekolah tepat waktu, kita harus saling peduli, satu berbicara, yang lain. Ini adalah satu contoh keyakinan yang harus. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Abstrak dari peraturan, ya. Kemudian berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif, jangan dilarang ini, dilarang itu negatif. Sedikit saja agar mudah diingat. Tadi itu mungkin banyak paling malah sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar bisa sekolah atau kelas dilibatkan dalam membuat ya. Kemudian ini ada namanya segitiga restitusi tadi itu ya, menstabilkan identitas ya, bahwa kita semua itu uh, melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan untuk menstabilkan identitas. Ya. Validasi kebutuhan, semua tindakan memiliki alasannya, kemudian menanyakan keyakinan, kita memiliki motivasi intrinsik di dalam diri kita. Nah, ini contohnya, saya nggak tahu nanti cukup waktunya. Pak Ben, suara videonya nggak muncul ya? Iya, tidak ada suaranya ini. Kirain
Udah, ada suaranya. Gimana caranya ya? Tidak ada suaranya dari tadi. Oke, baik. Nanti kamu masuk kelas dulu, nanti akan kamu panggil, nanti akan kita bicarakan nanti. Ya, silakan masuk, Angel. Permisi, Pak. Silakan masuk. Tadi pagi Angel terlambatnya itu 15 menit, yang harusnya masuk jam 7. Ya. Baik, tadi saya sudah menanyakan kepada Angel tentang kelambatan karena alarmnya tidak di setel. Ya. Nah, baik Angel, nah menurut kamu keyakinan sekolah mana yang perlu kamu tingkatkan di sini? Kayaknya menghargai diri sendiri dan orang lain deh, Pak. Setuju. Apa kamu meyakini menghargai orang lain dan diri sendiri? Ya, Pak, saya meyakini. Apakah Angel bersedia untuk memperbaiki keterlambatan ini? Ya, Pak, saya bersedia untuk nggak telat lagi. Bagaimana kita bisa memperbaiki? Saya bakal setel alarm saya dan pastikan kalau alarm saya nyala. Tapi kalau misalkan alarm saya nggak nyala, saya minta tolong mama saya untuk bangun di pagi. Kira-kira mulainya kapan Angel kamu mau memperbaiki atau menyetel alarm? Setelah pulang sekolah, Pak. Jadi saya bakal setel alarm saya biar besok bisa dipakai. Baik Angel, mulai besok pagi ya kamu akan dibantu ibu di rumah untuk membangunkan kamu kalau alarmnya tidak bunyi. Sekarang kembali ke kelas, kembali belajar bersama teman-teman ya. Oke, Pak, terima kasih banyak ya, Pak. Saya nggak bakal telat lagi. Saya permisi dulu, terima kasih. Silakan. Halo, saya Christine dan tanggapan saya terkait dengan metode restitusi ini adalah saya dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang saya alami. Halo, nama saya Clara. Tanggapan saya, dengan metode restitusi ini, saya bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahan saya. Selain itu, saya dilatih untuk mandiri dan bertanggung jawab atas apa yang telah saya lakukan, dan saya juga belajar untuk menghargai orang lain. Halo, nama saya Angel. Menurut saya, penyelesaian masalah keterlambatan dengan metode restitusi segitiga, saya belajar menemukan sendiri cara mengatasi masalah keterlambatan, dan saya senang hati untuk menjalankannya. Ya, itu tadi contoh ya. Maaf kalau tadi yang pertama tadi nggak ada suaranya. Saya lanjut. Nah, ini pernyataan reflektif ya. Eh, yang dikatakan oleh Nyajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, situlah harus ada disiplin yang kuat. Nah, sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka, menurut Gajah Dewantara. Dalam standar pendidikan nasional dikatakan dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama.
Nah, untuk dapat menerapkan tujuan mulai tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Nah, tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang memiliki karakter berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Ya. Dalam pepatah Latin mengatakan non sole sed vitae discimus, ya. Sebuah kalimat dalam bahasa Latin yang mengatakan kita belajar itu bukan untuk sekolah, melainkan untuk hidup. Nah, sekian dan terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Masih ada 8 menit dari yang tadi saya presentasikan. Ada pertanyaan? Tanya Pak, Ya, silakan. dari apa yang Bapak sampaikan itu kira-kira prosesnya itu berapa lama ya? Maksudnya penerapan yang dilakukan atau yang Bapak terapkan itu kira-kira prosesnya berapa lama? Apakah sebulan, 2 bulan bisa bisa prosesnya itu berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Makasih Pak. Baik, terima kasih Pak Salih. Sebetulnya tadi saya menjelaskan ini belum terlalu lengkap karena memang ya. Tapi yang jelas begini, dalam proses pendampingan atau pembiasaan bagi seorang anak ya untuk menjalankan keyakinan kelas, memang tidak bisa kita ukur dengan waktu. Ya, oh 3 minggu ini harus bisa jalan. Bahkan mungkin tidak selesai juga akan berlanjut ke nah, tapi kalau ini dibiasakan ya, dibiasakan lambat laun kita akan bisa memonitor perkembangan mereka, gitu, perkembangan anak itu ya. Soal tadi kebiasaan-kebiasaan itu. Ini juga perlu ada refleksi dan evaluasi dari proses itu. Bisa aja kita membuat sebuah rancangannya ya dalam 3 bulan misalnya kita akan memantau atau memonitoring apakah sudah ada perubahan di dalam kelas. Apakah keyakinan kelas itu dijalankan atau tidak. Itu ada evaluasi bersama dengan siapa? Dengan para siswa yang ada di kelas itu. Kita tidak hanya, oh Bapak lihatnya begini kalian, atau Ibu lihatnya begini. Oh nggak ada perubahan sama sekali. Karena nanti ada evaluasi yang dirancang bersama, disepakati bersama dengan para siswa. Evaluasi ya keyakinan kita kira-kira oh kita saling menghargai. Selama ini gimana? Apa udah ada saling menghargai satu sama lain atau tidak? Bentuknya seperti apa? Nah, itu yang dievaluasi secara terus. Nah, di samping itu mungkin ada penilaian gitu ya dari antar teman atau siapalah di dalam kelas yang misalnya entah ketua kelasnya kita tanya, kita wawancarai dan perubahan perilaku tadi itu atau pembiasan tadi itu sebetulnya harus berkolaborasi dengan orang tua. Nggak bisa hanya guru saja. Kita buat begini di sekolah. Kalau di rumah tidak dijalankan, dia akan kembali lagi yang tadi saya katakan bahwa dia melakukan itu bukan karena lahir dari dalam diri. Wajar karena takut sama wali kelasnya, takut sama temennya, nanti nggak dinilai baik gitu kan. Tapi ini perlu kolaborasi dengan orang tua. Apa yang dibuat di sekolah, keyakinan itu juga disosialisasikan kepada orang tua. Sehingga memang sejalan. Dan ini yang diharapkan. Kalau Ki Hajar Dewantara itu mengatakan bahwa pembentukan karakter yang baik itu adanya di rumah, di keluarga.
di sanalah kebiasaan-kebiasaan baik itu akan. Nah, di sekolah itu ya melanjutkan, mengarahkan. Makanya dikatakan guru itu sebagai penuntun. Kita hanya menuntun, mengarahkan apa yang menjadi karakter dari anak, apa menjadi kebutuhan dari anak. Itu kurang lebih Pak Salib. Jadi namanya juga karena mereka itu bukan benda mati atau robot yang bisa saya taruh di mana saja, tapi karena ini manusia, ini perilakunya yang memang butuh waktu yang panjang. Ada yang cepat, ya, ada yang lambat, ya, ada yang sangat cepat sekali untuk berubah itu bisa. Ada lagi pertanyaan? Masih ada waktu 4 menit. Persilakan. Saya Pak Bernard. Ya, silakan Bu Jati. Tadi aku tertarik banget dengan konteks yang ada di Ki Hajar Dewantara, konsep merdeka dan disiplin. Nah, eh, hanya memang untuk tidak mudah ya memberikan kemerdekaan lalu nanti muaranya ke disiplin. Mungkin Pak Bernard bisa memberikan satu tips yang bisa diterapkan gitu, salah satu saja. Terima Baik, baik. kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Jati. Kalau kita memperhatikan anak-anak kita, ya makanya ini kan kembali lagi ya, kita mau mendiagnostik ya latar belakang anak-anak kita itu mayoritas dari mana? Pertanyaannya. Ya. Kalau data saya bahwa mayoritas anak-anak kita itu kan dari suku Batak. Nah, suku Batak itu identik dengan apa misalnya? Kumpul, nyanyi, ya, ngobrol, nah, itu ada di situ. Maka ruang ini dari kondisi mereka tadi itulah yang kita gunakan untuk bisa, berarti anak ini kan nggak bisa kita kekang. Yang nama orang yang selalu mau berkelompok, nggak mungkin kita suruh belajar sendiri-sendiri itu agak susah gitu. Dan mereka maunya dalam kelompok. Dan dalam kelompok itu namanya anak itu berarti mereka maunya kebebasan. Maka bentuk-bentuk pembelajaran. Pelajaran. Nah, kalau kita lihat juga teman-teman kita dari Batak tuh bukan tipe orang yang terdiam, mungkin satu dua orang. Mereka suka ngomong, mereka suka mengekspresikan dirinya. Gitu. Nah, makanya banyak yang jadi pengacara kan gitu. Karena Pak, ini ruang bagi mereka ketika mereka disuruh mereka, wah luar biasa gitu ya, semangat untuk apa namanya itu mengungkapkan pendapatnya, menjelaskan tentang materi yang dipelajarinya. Nah inilah ruang kebebasannya, kemerdekaannya.